Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan X sebagai tersangka korupsi. X diduga menerima sejumlah uang suap atas perizinan tambak usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas sejenis lain tahun 2020. Beliau ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi ekspor benih lobster. Apabila hal ini terus berlanjut, maka lobster di Indonesia bisa punah dan dapat merugikan nelayan maupun negara hingga triliunan rupiah. Hal ini termasuk melanggar daripada sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Oke, sekarang kita langsung saja bahas untuk soal ini. Di sini dijelaskan bahwa KPK telah menetapkan X sebagai tersangka korupsi di mana kasusnya itu adalah menerima sejumlah uang suap atas perizinan tambak usaha dan atau pengelolaan perikanan. Di mana di sini dijelaskan ternyata beliau ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi ekspor benih lobster. Di mana yang kita ketahui terkait dengan benih lobster ini sekarang Indonesia aturannya sekarang itu kita tidak boleh melakukan ekspor benih lobster karena terkait dengan ketersediaannya semakin menipis di Indonesia. Kemudian dalam teks ini dijelaskan apabila hal ini terus berlanjut, maka lobster di Indonesia bisa punah dan dapat merugikan nelayan maupun negara hingga triliunan rupiah. Karena di sini ada kata-kata dan dapat merugikan nelayan maupun negara hingga triliunan rupiah, maka tentu saja hal seperti ini adalah merugikan masyarakat Indonesia secara menyeluruh, secara sosial, maka melanggar daripada pengamalan sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana tentu saja di sini dijelaskan terkait dengan bahwa kita harus mengembangkan sikap adil terhadap sesama, harus mengembangkan perbuatan yang luhur dengan tadi melakukan hal yang sebetulnya dilarang di Indonesia, berarti kan menyimpang daripada pengamalan ini. Kemudian di sini juga kita harus menghormati hak orang lain, di mana tadi dikatakan bahwa kalau misalkan benih lobster tersebut diekspor, tentu saja seperti itu akan merugikan nelayan, sedangkan itu adalah hak nelayan, maka menyimpang daripada poin ini juga. Kemudian di sini dijelaskan pada poin 3, seharusnya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Tadi dengan melakukan yang melanggar daripada haknya, merugikan orang lain, tentu saja hal seperti itu tidak menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kemudian pada poin ke-8 ini juga dikatakan tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Dengan tadi melakukan sesuatu kebijakan yang kita berikan, tapi ternyata bisa merugikan umum, yaitu merugikan nelayan dan juga merugikan pemerintah dengan triliunan rupiah. Maka seperti itu menyimpang daripada poin ini, yaitu tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Maka dari itu jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang E, melanggar daripada sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.